ilmu ini nih yang nyerang-nyerang saya ini, dia kayak bayi dia. Kalau bayi marah itu gimana kan, kalau sama orang tuanya kan mukul-mukul aja kan. Nah, kalau ada anak kecil atau bayi yang seperti itu, kalian hati-hati itu. Karena apa? Saya ini menghafalkan karakter-karakter ilmu tersebut kalau menyerang ke badan saya. Nah, saya menghafalkan karakter-karakter mereka kok seperti ini. Kok seperti anak kecil bayi yang berumur segini, segini, segini. Dia kok kayak manusia yang berumur segini, segini, segini. Saya hafalin karakter mereka gitu. Biar saya bisa mengunci mereka. Kasarannya kalau mereka nyusup ke badan manusia kan, dia akan muncul kan, akan, oh alah, ini jin yang nyusup, ini ilmu gitu. Jadi tahu karakter mereka itu, tahu. Jadi kita nggak akan tengkar dengan orang lain gitu. Nggak akan bisa diadu gitu kan. Jadi mau kita emosi kayak gimana, mau masalahnya kayak besar seperti apa, kalau kita tahu itu ilmu, oh jadi ilmu, kita nggak bisa, kita pasti amarahnya, hawa nafsunya sama ilmu, sama itu jin, sama itu setan gitu loh. Kita semua mencari kan, kenapa ini setan kok menyerang manusia, jin ini kenapa menyerang manusia, ilmu ini kenapa menyerang manusia. Katanya memang memang ada di Al-Quran, di Alkitab sudah ada. Iya memang benar, di Alkitab, di Al-Quran memang ada. Nah, kita harus mencari itu loh. Kenapa mereka sampai ditulis di Al-Quran dan di Alkitab. Jadi kalian semuanya yang suka dengan eh, ya kayak ilmu keagamaan ya kan. Kalau ilmu keagamaan bukan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan surat-surat lalu mengamalkan, lalu untuk misalnya kita mau nyerang wanita ya kan, wanita itu nggak bisa cinta dengan kita. Nah, terus ada yang orang yang ngomong, kamu mau biar orang itu senang sama kamu, coba baca surat ini. Habis itu dikhususkan ya kan, sebut namanya, disebut begini-begini, jam segini sampai jam segini. Nah, itu yang jadi pro dan kontra di negara Indonesia. Itu yang menjadi ilmu pelet. Kenapa? Karena yang bekerja adalah makhluk. Apa? Oh guys, nih guys, ini ini kue semangat saya. Jadi nenek nenek saya barusan itu, jadi itu yang merusak eh, agama gitu loh. Agama Islam yang sebenarnya tidak begitu. Agama Islam yang sebenarnya itu mengajarkan bagaimana kita bisa berbahasa Arab itu, bisa berbahasa Arab. Al-Quran itu kan kita waktu kecil disuruh belajar ngaji ya kan? Terus sekolah madrasah. Nah itu kita belajar untuk kita bisa berbahasa Arab, bukan untuk jadi tukang tukang pelet. Benar tidak? Coba semua masyarakat, dan apakah menurut kalian salah atau bagaimana? Makanya saya menghafal surat Yasin, waktu itu diketawain sama keluarga saya. Beneran nih. Saya sampai ya mungkin keluarga saya masih menjaga perasaan saya ya kan. Saya sampai gimana gitu.
Ya ini, kalau kalau saya nggak terjadi, nggak pernah punya pengalaman, nggak akan paham gitu loh. Jadi saya waktu menghafalkan Al-Quran yang surat-surat ini, saya sampai dikira stres. Nggak boleh, kamu kamu jangan sampai puasa-puasa loh, nanti gila kamu. Iya, keluarga saya, tante saya, ibu saya. Cuman ibu saya cuman eh, bilang disuruh dengerin itu aja gitu kan. Maksudnya dengerin orang aja, bukan dengerin orang ceramah, enggak, bukan. Kita nggak perlu sebenarnya itu mendengarkan orang ceramah. Karena apa? Orang ceramah itu adalah menceritakan sesuatu yang belum tentu mereka tahu, yang belum tentu mereka jalani. Tapi kalau misalnya kita ini yang bercerita tentang kisah kita sendiri, otomatis kita ini sudah menjalani. Dan kalau kita bohong, kita yang bertanggung jawab atas kebohongan kita. Nah, kita nggak, ya itu hanya saya ya kan. Menurut saya, kalau menurut kalian saya nggak paham, karena saya nggak terlalu ke ilmu keagamaan gitu. Cuman saya hanya eh, menyampaikan apa yang keluarga saya yang tahu tentang keagamaan ya. Nggak sampai fanatik eh, harus berpakaian ini di depan, ya yang suka sholat, enggak. Keluarga saya nggak begitu, beneran. Ponakan saya aja pakai celana pendek di depan saya aja pakai celana pendek. Enggak ini kok, dulu sampai dulu pernah nempel ke tante. Oh, pernah nempel ke tante saya apa ya. Tapi kalau misalnya ke orang-orang yang kasarannya nggak pernah dilihat, mungkin eh, agak ini ya, agak bertentangan ya kan. Tapi kalau sudah eh, serumah, sering dilihat tiap hari, nggak ini kan, nggak apa ya, jangan, nggak terlalu fanatik lah. Masa iya kan agama Islam mau berkomentar tentang busana orang lain. Nah, terus untuk bidang industri tekstil, untuk masalah fashion yang lain kan jadinya eh, ini bertentangan dengan pengusaha-pengusaha tekstil fashion di baju-baju yang bermodel yang enggak berjilbab, atau enggak ada tipe-tipe yang keagamaan ya, di situ bertentangan. Makanya negara Indonesia ini nggak boleh bertentangan. Kalau misalnya apa, kita ini aja, jangan diraukan aja gitu loh. Yang penting saya suka, saya nyaman memakai baju ini, sudah. Ngapain kita ikut omongan orang lain yang belum tentu baik untuk kita. Kecuali ya kan, kecuali kita berada di pondok pesantren. Nah, kalau kita berada di pondok pesantren terus kita berpakaian yang tidak tidak baik, nah itu yang parah. Apakah apakah ini gimana, atau santrinya terkena apa, keterbelakangan mental ya kan, atau bagaimana, nggak, itu yang jadi masalah. Jadi kalau di keluarga saya tentang agama ini nggak fanatik, nggak fanatik, nggak fanatik, beneran nggak fanatik. Kalau fanatik itu biasanya kayak di luar-luar pulau, biasanya kayak di yang Madura ya kan. Tapi kalau Madura bukan fanatik, kalau 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 setahu saya itu dia memang, mereka itu kayaknya seperti senang berpakaian